wabarakatuh. Kami Agoy dari Jakarta Timur kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Agoy dari... Kok Agoy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apta Tantra Tarawara. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Ya, tujuan saya membuat video ini adalah melakukan sebuah review, sebuah artikel karya saya. Tujuan saya mereview ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, tema atau judul yang saya ambil adalah fenomena seks pranikah pada masyarakat Bali. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena menurut saya pribadi, Provinsi Bali memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu ciri khas tersebut adalah keterbukaannya. Sebagai daerah tujuan wisata, Bali memang harus terbuka. Tapi akibat dari keterbukaan tersebut, maka berbagai pengaruh dari luar berperan terhadap perkembangan masyarakat di sana. Hubungan seks sebelum pernikahan makin hari makin menjadi sorotan. Salah satu sebabnya adalah makin banyaknya kasus-kasus hubungan seks sebelum nikah di masyarakat. Untuk lebih lanjut, langsung saja ke pendahuluan. Baik, memasuki bagian pertama yaitu pendahuluan. Di sini berisikan ungkapan yang memiliki arti tidak hamil, tidak dinikahi tersebut kini terkesan lumrah. Fenomena beling malu atau sebutan lainnya hamil sebelum nikah ini sering dijumpai masyarakat Bali di kehidupan kesehariannya. Pada kenyataannya, masyarakat Bali makin mewajarkan adanya gadis hamil sebelum nikah. Beling malu juga dianggap sebagai keberuntungan, karena orang tua pewarangan bisa memastikan bahwa mempelai perempuan tidak mandul dan kebanyakan ingin segera mempunyai cucu. Seks pranikah terjadi akibat adanya faktor eksternal dan internal. Romantisme pacaran merupakan salah satu faktor internal yang dominan dirasakan oleh mereka yang jatuh cinta. Hal ini jarang berkembang dan mendorong ke arah perilaku seks. Apabila pasangan dalam pacaran itu sama-sama memiliki dorongan ke arah perilaku seks, maka kemungkinan terjadinya hubungan seks sebelum nikah akan mudah terjadi. Dorongan seks belum tentu bisa terrealisir tanpa ada kesempatan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, faktor kesempatan ikut mempengaruhi terwujudnya hubungan seks. Kehamilan di luar nikah adalah salah satu masalah yang muncul akibat hubungan seks sebelum nikah. Kehamilan ini akan menimbulkan masalah kesehatan bagi yang bersangkutan, terutama bila yang menghamilinya adalah remaja yang masih muda usianya. Kehamilan pada usia muda ditinjau dari segi kesehatan mengandung resiko tinggi, baik ketika masa kehamilan maupun saat melahirkan. Resiko tinggi yang dimaksud adalah resiko kematian, maka diharapkan masyarakat sadar akan resiko dan dampak buruk yang akan dialami akibat perilaku seks pranikah tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah yang pertama, memaparkan efek permasalahan yang muncul akibat perilaku seks pranikah pada masyarakat Bali. Yang kedua, cara mencegah perilaku seks pranikah pada masyarakat Bali. Dengan demikian, penulisan fenomena seks pranikah pada masyarakat Bali perlu ditulis dan dibahas lebih lanjut. Untuk lebih lanjutnya, kita memasuki bagian kedua yaitu pembahasan. Oke, memasuki bagian pembahasan. Di sini berisi daruratnya perilaku seks pada masyarakat Bali dapat dilihat berdasarkan data kumulatif kasus HIV dari tahun 1987 sampai 2018. Jumlah penderita di Bali sudah mencapai 20.471 orang. Pada tahun 2018 saja, jumlah penderita telah bertambah sebanyak 2.174 kasus. Salah satu penyebab penyakit ini dapat menular yaitu melalui hubungan seksual langsung dengan orang yang terjangkit. Bisa juga diakibatkan oleh perilaku heteroseksual atau berganti-ganti pasangan. Sampai saat ini belum adanya obat yang menyembuhkan HIV, bahwa kenyataannya HIV akan dibawa sepanjang usia pengidap penyakit tersebut.
HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga memungkinkan penyakit bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh Anda. HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang seharusnya melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh jadi kesulitan melawan infeksi dan kanker terkait HIV tertentu. Selain berisiko terjangkit penyakit, perilaku seks pranikah yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar atau yang dilakukan rutin maupun sesekali bisa berakibat kehamilan. Data Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia tahun 2017 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan adanya peningkatan pada angka kehamilan remaja di Bali yang meningkat hingga 2 kali lipat sebesar 37% berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau disingkat PKBI daerah Bali tahun 2017. Diketahui bahwa 5 dari 10 remaja yang berpacaran telah melakukan hubungan seksual. Seks pranikah yang sering dijadikan sebuah perilaku bersenang-senang memiliki dampak yang begitu serius terhadap masa depan kedua insan. Berdasarkan data kita, sayang remaja atau disingkat Kisara, kehamilan tak diinginkan atau KTD di Pulau Dewata mencapai 500 kasus selama September 2008 hingga September 2009 atau rata-rata 41 kasus dalam 1 bulan. Demikian diungkapkan jika dilihat dari segi umur remaja mengalami KTD paling rendah 16 tahun dan maksimal 20 tahun. Namun secara nasional yang pernah dicatat Kisara berumur 13 tahun dari data konseling terhadap remaja yang mengalami KTD. Beberapa orang di antaranya melanjutkan ke jenjang pernikahan dan melanjutkan kehamilannya. Namun terdapat juga remaja yang mengakui telah mencoba aborsi dengan cara mengonsumsi pil tertentu ataupun ramu-ramu. Data tentang kejadian kehamilan yang tidak diinginkan atau disingkat KTD tadi di sebuah klinik swasta di Kota Denpasar tahun 2002 sampai 2004 menunjukkan kejadian aborsi di antara remaja meningkat pada periode bulan September dan Oktober. Kejadian KTD mengalami peningkatan pada bulan September dan Oktober 2002 menjadi 493 dan 450 kasus dari 377 kasus pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, kejadian aborsi akibat KTD di antara remaja periode bulan September 2003 sebanyak 185 kasus dan tercatat sebanyak 175 kasus aborsi pada September 2004. Peningkatan kejadian KTD yang terdapat di sebuah klinik swasta di Kota Denpasar pada tahun 1990 sampai 2000 adalah sebanyak 4 kali lipat dan sebanyak 50,0% KTD dialami perempuan berusia di bawah 25 tahun. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli mencatat 31 perkawinan usia dini hingga April 2018 sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia menikah perempuan yakni 16 tahun dan pria 19 tahun. Dari hasil pencatatan PPLKP, data per bulan April 2018 terjadi 31 perkawinan di bawah umur. Di Kecamatan Susut 9 perkawinan, Kecamatan Bangli 11 perkawinan, Kecamatan Tembuku 6 perkawinan, dan Kecamatan Kintamani 5 perkawinan. Perkawinan usia dini tersebut dikarenakan kecelakaan, yaitu perempuan telah hamil sehingga harus dilangsungkan pernikahan. Baik, sekarang memasuki bagian cara mencegah perilaku seks pranikah. Tidak tersedianya informasi yang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi memaksa remaja mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri.
majalah, buku, dan film pornografi dan porno aksi memaparkan kenikmatan hubungan seks tanpa mengacaukan tanggung jawab dan resiko yang harus dihadapi. Menjadi acuan utama mereka. Mereka juga mempelajari seks dari internet. Hasilnya, remaja yang beberapa generasi lalu masih malu-malu kini sudah melakukan hubungan seks di usia dini, yakni antara umur 13 sampai 15 tahun. Tentunya edukasi seksual sejak dini yang dikomunikasikan antara remaja dan orang tua merupakan salah satu pencegahan yang dapat dilakukan dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga. Namun, komunikasi mengenai seks antara remaja dengan orang tua seringkali mengalami kendala berupa perasaan enggan, menganggap hal yang tabu, pemahaman orang tua yang rendah mengenai seksualitas remaja, serta rasa percaya diri orang tua yang rendah untuk berkomunikasi tentang seks dengan anaknya. Dengan demikian, perlu digali lebih mendalam tentang komunikasi mengenai seksualitas antara orang tua dengan remaja. Orang tua berupaya memberikan perhatian dan kasih sayang yang tercurah melalui komunikasi dua arah dengan cara persuasif dan memperlakukan remaja sebagai sahabat di rumah. Pendidikan seks atau sex education adalah sesuatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah, dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon, termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan, dan sebagainya. Jadi tujuan dari pendidikan seksual adalah untuk membuat suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab. Survei oleh WHO tahun 2003 tentang pendidikan seks membuktikan pendidikan seks bisa mengurangi atau mencegah perilaku hubungan seks sembarangan, yang berarti juga dapat mengurangi tertularnya penyakit-penyakit akibat hubungan seks bebas. Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi atau dikenal sex education sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, komunikasi orang tua dengan remaja tidak hanya terkait seksualitas, tetapi juga komunikasi dengan kegiatan sehari-hari, serta kontrol psikologis juga menjadi aspek yang perlu menjadi perhatian kedua orang tua. Meski demikian, ia juga menekankan bahwa monitoring parental yang efektif diterapkan pada remaja perlu memiliki keseimbangan. Monitoring yang terlalu banyak aturan berhubungan dengan bertambahnya kecenderungan perilaku berisiko remaja dengan sikap permisif dan kurangnya pengawasan justru dapat berkontribusi pada perilaku seksual berisiko remaja. Oke, kali ini memasuki bagian kesimpulan. Dari kesimpulan tadi, dari apa yang telah dipaparkan secara rinci tentang efek permasalahan yang muncul akibat perilaku seks pranikah pada masyarakat Bali dan cara mencegah perilaku seks pranikah, berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut. Perilaku seks pranikah pada masyarakat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari terjangkit penyakit HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan atau KTD, yang mengakibatkan pasangan harus menyegerakan pernikahan dengan resiko perceraian yang cukup tinggi. Juga terjadinya pernikahan di bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini. Dilihat dari data kumulatif kasus HIV dari tahun 1987 hingga 2018, jumlah penderita di Bali sudah mencapai 20.471 orang. Data Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia tahun 2017 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan adanya peningkatan
pada angka kehamilan remaja di Bali yang meningkat hingga 2 kali lipat sebesar 37%. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli mencatat 31 perkawinan usia dini hingga April 2018. Untuk menjaga perilaku seks pranikah, diperlukan keterlibatan orang tua untuk mengkomunikasikan edukasi seksual seperti fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, menstruasi, mimpi basah, timbulnya birahi akibat perubahan hormon hingga pernikahan, kehamilan, dan penyakit seksual dengan tujuan agar remaja menghadapi tahap dewasa dengan bertanggung jawab. Selain itu, orang tua juga berperan memberikan perhatian dalam hal mengkomunikasikan kegiatan sehari-hari dengan komunikasi dua arah yang persuasif dan menjadikan anak sebagai sahabat merupakan monitoring parental yang efektif. Baik, di sini ada saran bagi pembaca. Terdapat 7 saran. Yang pertama, harus mampu mengendalikan gejolak seks yang besar. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, mengupayakan mengenal diri dan menanamkan kepercayaan pada diri dengan cara mengidentifikasi minat, bakat, potensi, dan menyalurkan pada aktivitas positif dalam mengisi waktu luang. Keempat, memiliki lingkungan pergaulan yang positif. Kelima, menyaring berbagai informasi disiplin yang masuk dengan benar. Keenam, orang tua menanamkan disiplin kepada anaknya. Ketujuh, menghindari hal-hal yang berbau seks seperti film porno, cerita porno, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa sumber yang sebagai acuan saya membuat artikel karya ilmiah saya. Sekian review dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika video ini kurang menarik, mohon dimaklumi karena saya kurang bakat dalam mengedit video. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di komen ya guys. Terima kasih.